Saudara Ezra, kenapa orang tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik? Yang pertama, karena memang semua manusia itu sudah berdosa, saudara Ezra. Ya, semua manusia sudah berdosa dan menurut Tuhan, nah ini supaya jelas, menurut Tuhan tidak ada manusia yang baik. Kalau menurut saya dan saudara Ezra ada yang baik. Ya, ada yang baik. Misalnya kalau kita lihat ada orang kecelakaan, orang non-Kristen tidak percaya Yesus, tapi dia langsung tolong orang. Bukankah ini baik? Saudara Ezra mengatakan baik, saya pun mengatakan baik. Ya. Nah, tapi bagaimana menurut Tuhan? Pandangan Tuhan ini apa ada orang baik? Tidak ada menurut Tuhan. Di luar Kristus tidak ada orang baik. Mana datanya? Banyak. Saya dari perjanjian baru ke perjanjian lama, boleh ya. Roma dahulu, Roma 3 mulai ayat 10. Dikatakan demikian, Pak. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini kata Tuhan. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Roma 3. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Siapa yang berpendapat itu? Tuhan. Sekali lagi, saya dengan Pak Ezra, kita di grup manusia deh. Kita bilang, baik kok. Tuhan bilang tidak. Baik atau tidaknya perbuatan seseorang, Tuhan Yesus tidak lihat di situ, Bapa tidak lihat di situ, tapi Bapa melihat ada Yesus di hidup kita atau tidak. Makanya ada ayat yang mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Tanpa iman yang dimaksud adalah iman kepada Yesus. Mana ayatnya? Roma 14. Kita seputaran Roma dulu deh. Roma 14 ayat 23. Bagian akhirnya yang saya persoalkan ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Nah ini yang saya persoalkan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, Pak Ezra. Jadi kalau mereka bikin segala sesuatu tidak dengan iman, tidak percaya kepada Yesus, itu dosa. Itu dosa. Makanya saya rasa bahwa ini penting untuk dipikirkan. Bahkan perjanjian lama, Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Dia bilang segala kesalehanmu seperti kain kotor. Saya baca ya. Yesaya 64 ayat 6 bagian A, bagian awal. Dia bilang begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sini apa? Pembalut wanita zaman itu. Dia kayak istilah di YSG bilang cemar kain. Maksudnya ketika kain dipakai menjadi pembalut, wanitanya haid, nah darah haid itu di kain itu. Nah ini kotor sekali. Itu kan darah kotor. Nah, bayangkan penggambaran yang dipakai di sini itu. Nah sekarang kita bertanya dari Yesaya 64 ayat 6 bagian awal ini, yang seperti kain kotor di sini apa? Kesalahan atau kesalehan? Ayat ini bilang, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan kesalahan loh, kesalehan. Berarti semua kesalehan di luar Kristus tidak bisa. Makanya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Ini jawaban penting buat Pak Ezra. Makanya saya kasih pertanyaannya banyak ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Itu bukan usaha, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Nah, jadi jelas ya bahwa kita selamat karena anugerah. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Ya. Dan memang kalau ada orang pun berusaha tidak mungkin bisa. Sebab syarat perbuatan baik itu harus sempurna. Tidak boleh salah satu. Salah satu, salah semua. Di mana ayatnya? Yakobus. Mantap ini pertanyaannya Pak Estra ya. Bukan Pak Estra Soro ya. Ini Estra siapa? Patitiasina ya. Saya pikir tadi waduh Estra Soro bertanya nih ya. Begitu padahal bukan ya. Mana ini yang saya omong tadi? Oh Yakobus, haleluya. Yakobus pasal 2 ya kan. Ada nih ayatnya. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, adakah manusia yang bisa taat sempurna? Tidak ada manusia yang bisa taat sempurna kecuali Yesus. Makanya syaratnya cuma terima Yesus, selamat ya. Dan dia akan kasih mampu kita berbuat baik sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Haleluya.